Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2652. Ihtajja Adam wa Musa faqala Musa ya Adam anta abuna khayyabtana wa akhartana minal jannah. Faqala lahu Adam anta Musa istafaka Allah bikalamihi wa khatta laka biyadihi atalumuni ala amrin qaddarahu Allah alayya qabla an yakhlukani bi 40 sana. Fahajja Adam Musa thalathan. Nabi Adam dan Nabi Musa pernah beragu argumentasi. Allahu alam ini kapan? Apakah sebelum waktu di zaman Nabi Musa AS, apakah ini di alam yang lain karena ruh para nabi bertemu di alam barzah, atau mungkin nanti di hari kiamat? Yang jelas Nabi Adam dan Nabi Musa beragu argumentasi. Lalu Musa berkata, hai Adam, engkau adalah bapak kami, engkau telah menyia-nyiakan kami dan telah mengeluarkan kami dari surga. Seakan-akan Nabi Musa mengatakan, hai Adam, kalau kamu dulu tidak memakan buah yang Allah larang, kita tetap di surga nih. Menyalahkan Nabi Adam AS. Maka Adam berkata apa? Engkau adalah Musa, Allah telah memilihmu dengan firman-Nya dan Dia telah menuliskan Taurat untukmu dengan tangannya. Apakah engkau mencelaku atas suatu perkara yang telah Allah tetapkan atau takdirkan terhadapku 40 tahun sebelum Dia menciptakanku? Jadi sebelum Adam AS diciptakan, semua sudah tercatat ini. Allah sudah catat. Maka Nabi Adam mengalahkan argumentasi Nabi Musa. Maka Nabi Adam mengalahkan argumentasi Nabi Musa sampai 3 kali Nabi SAW ulangi. Yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah memahami kalau Nabi Adam alaihissalam diturunkan di muka bumi karena Nabi Adam bermaksiat. Ya, pisahkan antara dosa yang Nabi Adam lakukan karena memakan buah dengan diturunkan di muka bumi. Kenapa? Karena memang Allah sudah takdirkan Nabi Adam turun di bumi, nggak ada hubungannya dengan dosanya. Buktinya waktu Allah pertama ciptakan Adam alaihissalam, apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan ciptakan sebentar lagi nih makhluk, waktu Nabi Adam baru mau dibuat, gitu kan? Diciptakan, yang akan jadi pemimpin di muka bumi. Berarti Nabi Adam diciptakan untuk apa? Untuk di muka bumi memang. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini, Nabi Adam mengatakan, jadi mau menjelaskan kepada Musa, ini sudah Allah tentukan, saya memang harus turun di muka bumi, bukan saya yang keluarkan kalian dari surga. Nggak ada hubungannya. Bisa ditangkap ya? Perlu difahami ini, karena banyak orang faham Nabi Adam karena berbuat dosa Allah hukum turunkan bumi, jadi bumi ini seperti tempat hukuman. Salah. Bukan itu. Bumi Allah ciptakan, dan sebelum manusia sudah ada makhluk-makhluknya. Lalu Allah ciptakan Adam alaihissalam memang untuk diturunkan di bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan ciptakan buat makhluk yang akan jadi pemimpin di muka bumi, gitu kan? Jadi memang begitu. Tapi sebelum ke bumi, Nabi Adam alaihissalam ditinggalkan di surga dulu, gitu. Masalah kasuistik Adam alaihissalam memakan buah yang dilarang, dan ini bukan buah khuldi. Jangan bilang buah khuldi ya, karena Allah tidak sebutkan buah khuldi. Yang sebut khuldi itu iblis, karena iblis mengatakan dalam Al-Quran ya, hai Adam, mau nggak saya tunjukkan kepadamu syajaratal khuld. Dalam Al-Quran diceritakan. Jadi yang bilang ini pohon khuld. Khuld itu diambil dari kata-kata khalidina fiha, khalid yang berarti kekal, gitu loh kan itu. Jadi yang dimaksud dengan buah khuld ya, itu kalimat dari iblis, buah yang kekal. Kalau kau makan hai Adam dengan istrimu, kamu akan seperti malaikat kekal. Allah tidak larang kamu makan buah ini kecuali karena kalau kamu makan kamu akan kekal. Oleh karena itu Nabi Adam tergoda, gitu kan? Nabi Adam alaihissalam melakukan, dan Allah menyebutkan fa'asa Adamu rabbah, maka Adam bermaksiat pada Tuhannya, dan itu adalah dosa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maafkan waktu Nabi Adam meminta maaf, gitu kan. Setelah kejadian itu memang sudah saatnya ketentuan Allah, Nabi Adam memang mau diturunkan di muka bumi. Jadi tidak ada hubungannya dengan perlakukan kesalahan Nabi Adam. Jelas ya? Ini penting sekali untuk difahamin. Karena kalau kita faham yang seperti tadi, lawannya ini, misal, oh karena Adam bermaksiat alaihissalam berarti diturunkan di muka bumi. Jadi bumi seperti ini tempat
hukuman. Enggak, salah itu. Bagaimana caranya dianggap hukuman? Enggak. Allah memang ciptakan dari awal untuk itu, gitu kan? Dengan hikmahnya, dengan keadilannya. Dan di sini juga teman-teman tidak perlu bertanya, kenapa Allah? Kenapa Allah? Enggak ada pertanyaan ini, bukan di lautan ini. Hah? Kenapa Allah buat ciptakan manusia? Kenapa Allah buat surga dan neraka? Kenapa Allah buat ini dan buat itu? Maunya Allah, semaunya pencipta. Jangan protes. Gitu. Kita aja nggak bisa mengatur makanan yang masuk di badan kita, yang mana jadi kotoran, yang mana jadi nutrisi kok. Terus mau protes. Gitu. Kita aja nggak pernah bisa buat apa-apa. Kita sangat lemah manusia, gitu kan? Hanya sekedar memilih saja, berbuat, nggak lebih daripada itu. Apa yang manusia bisa lakukan? Ada yang bisa buat di sini satu buah anggur saja. Ada yang bisa di sini? Hah? Satu anggur buat kulitnya, tempel begitu di tangkainya. Anggur asli loh ya. Bukan anggur mainan semua orang bisa buat. Yang asli seperti itu, seperti Allah buat, rasanya sama, bentuk. Nggak ada, satu buah. Bagaimana kalau disuruh buat anggur semua? Bagaimana kalau disuruh buat semua buah? Bagaimana kalau disuruh buat dirinya sendiri? Nah, manusia cuma bisa buat robot. Robot pun kena menciplak ciptaannya Allah. Itu pun tidak bisa buat apa-apa, tidak bisa seperti manusia. Ya. Manusia bisa sedih, bisa senang, bisa gembira, ya. Bisa tidur, bisa bangun. Robot berdiri terus. Ya. Kaku jalannya, nggak ada. Ciptanya Allah mustahil. Kalau mau dikasih menangis, dibunyi suara, alat. Bukan dia sedih. Kita enggak, dari dalam hati sedih. Susah itu, rumit. Ciptaannya Allah luar biasa, sempurna. Jadi hati-hati. Jangan tanya urusan dengan Allah, kenapa? Enggak ada urusan. Kalau manusia kita tanya, kenapa tadi enggak datang? Mungkin. Kalau Allah terserah, Allah sang pencipta. Dia mau buat apapun, yaf'alu ma yasha'. Allah buat apapun yang dia mau. Tugas kita patuh dan beriman. Akan aman tuh kalau kita ikut patuh dan beriman itu.